Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Mind Trading Institute bersama saya, Leo Budi. Pada video kali ini kita akan bahas kembali topik tentang apa sih sebenarnya yang mendasari trader bisa berhasil atau trader bisa bertahan di bisnis ini ya. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa apa yang dilakukan trader pada awal-awal karir mereka di dunia trading ini, di bisnis ini ya. Yang pasti adalah semua akan mencari jurus pamungkas. Mereka akan mencari jurus terhebat, metode yang terbaik, mengejar sistem yang diterapkan oleh trader-trader fenomenal, di mana mereka bisa mengubah uang kecil menjadi uang yang luar biasa besar. Pasti trader akan terpesona dengan hal-hal semacam itu. Kemudian mereka akan mengikuti sebanyak mungkin channel lah, grup lah ya, yang berbayar maupun yang gratisan untuk mencari sinyal, untuk mencari posisi apa yang bisa dibeli dan harus masuk di harga berapa, nanti mungkin keluarnya di harga berapa. Sedapat mungkin mereka mencari dan mereka berlangganan hal-hal seperti itu. Kemudian mereka mentesting semua metode tanpa memikirkan resiko. Karena yakin banget apa yang disarankan oleh para trader fenomenal itu, yakin banget karena trader-trader tersebut sudah menghasilkan ratusan sampai ribuan persen. Ya, bisa mengubah ratusan juta atau puluhan juta menjadi miliaran. Tanpa memikirkan sebenarnya apa sih yang mereka lakukan sebenarnya. Ya, saking yakinnya apapun yang dikatakan itu dianggap sebagai kebenaran. Nggak perlu lagi mencari yang lain. Pokoknya udah gue pakai aja seperti itu, seperti yang dia lakukan. Pernah ngalamin hal kayak gitu? Pernah ngalamin nggak peristiwa-peristiwa yang tadi saya sebut seperti itu? Itulah yang terjadi di awal-awal saya memulai bisnis ini. Karena pada awal karir saya di bisnis ini, sangat minim sekali yang namanya literasi, sangat minim sekali yang namanya buku, sangat minim sekali yang namanya grup dan lain-lain sebagainya. Ya, saya mengejar semua hal yang dibutuhkan. Jadi saya memulai awal karir saya di bisnis ini adalah dengan mengejar semua hal yang saya butuhkan untuk sukses di bisnis ini. Bahkan sampai saya mengambil kelas di luar negeri karena sebuah keinginan, sebuah impian bahwa dari sini saya bisa menghasilkan sesuatu. Ya, kalau bisa berlebihan dan berkelimpahan, nggak ada bedanya dengan Anda dan saya. Dan saya yakin banget kok, apa yang saya pernah alami, pasti teman-teman pernah alami juga. Ya, semua hal saya akan cari, terutama jurus-jurus pamungkas itu. Terutama metode-metode yang terbaik. Saya mencoba untuk belajar dari mereka. Dan apa yang saya dapat? Ternyata bisnis ini bukan hanya sekedar mencari jurus itu. Bisnis ini bukan hanya mencari metode, tapi bisnis ini sesungguhnya adalah gabungan dari 3 komponen utama. Ya, sekali lagi, mungkin teman-teman sudah menerapkan metode dari trader yang luar biasa. Ya, mungkin teman-teman juga mendapatkan buku dari trader-trader profesional di luar. Hari ini banyak sekali kok buku-buku dari luar, karangan trader-trader yang memang sudah sangat-sangat terkenal, yang punya return yang fenomenal-fenomenal itu ya. Teman-teman baca dan teman-teman mendapatkan metodenya. Dan coba teman-teman terapkan. Kok beda ya? Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka dapat dengan apa yang kita dapat, kok beda ya? Ya, nah hari ini saya mau katakan kembali kepada teman-teman ya, bahwa ternyata selain yang namanya metode, yang buat saya hari ini saya menyadari bahwa metode itu adalah bagian terkecil dari kesuksesan kita di dalam bisnis ini. Bagian terkecil. Artinya teman-teman hanya menemukan sebuah metode yang simple pun teman-teman bisa berhasil di bisnis ini. Lalu apa yang membuat ini berbeda? Yang membuat ini berbeda adalah 2 komponen lainnya. Jadi pertama, betul teman-teman harus menemukan sebuah metode. Kalau tidak, apa yang teman-teman lakukan di sini? Posisi apa yang teman-teman harus buka? Bagaimana cara mencari posisi-posisi tersebut? Saham apa yang harus saya masuki? Saya harus trading di mana? Harus punya metode, betul. Makanya sejak awal saya katakan, bangun dulu trading system. Buat teman-teman yang belum tahu bagaimana cara membangun trading system, teman-teman bisa cek playlist di
deskripsi juga ada, atau di sebelah teman-teman lihat di atas nih ada link untuk menuju ke playlist tersebut. Bangun dulu trading system Anda. Betul, kita butuh metode, kita butuh trading system. Itu betul. Tapi teman-teman harus ingat bahwa ada dua komponen lainnya yang akan mempengaruhi, dan pengaruhnya akan jauh lebih besar kalau teman-teman memiliki dua hal ini di dalam trading teman-teman. Yaitu risk management yang sering saya katakan, dan yang kedua adalah mengenai mindset atau psikologi. Dan ini mungkin menjadi sebuah kebetulan atau seperti apa ya. Kedua hal itu bukanlah sebuah fokus utama dari para trader ini. Walaupun kedua hal ini adalah penentu kita bisa mendapatkan sesuatu atau tidak dari bisnis ini. Risk management dan psikologi atau mindset kita. Kemampuan kita mengendalikan emosi kita. Yaitu sebabnya kenapa channel ini kita bangun justru di dua hal itu. Metode teman-teman bisa cari di mana-mana. Sudah banyak sekali channel-channel yang menyediakan hal-hal untuk teman-teman belajar mengenai metode. Tetapi yang mengenai dua hal ini, risk management dan psikologi, itu mungkin teman-teman akan jarang sekali dapatkan. Kenapa? Karena kedua hal ini bukanlah hal yang laku untuk dijual. Itu sebabnya kenapa saya mengambil Minds di dalam komunitas saya, Minds Trading Institute. Karena saya tahu, saya menyadari bahwa komponen utama dan yang mungkin akan menjadi hal terpenting di dalam trading ini adalah dua itu, risk management dan psikologi. Jadi kalau teman-teman bisa membayangkan sebuah bola, metode itu ternyata cuma bagian inti kecilnya. Kenapa disebut sebagai bagian inti? Karena kita butuh metode untuk mengetahui di mana posisi-posisi yang sifatnya adalah low risk. Dari metode saja kita sudah mencoba untuk mengecilkan sedapat mungkin resiko. Tetapi hanya mengandalkan metode atau hanya mengandalkan trading system itu tidak cukup. Teman-teman harus membungkus trading system itu dengan risk management. Dan yang terakhir teman-teman harus bungkus bagian paling luar yang paling rapuh ini adalah soal mindset dan psikologi Anda. Di video sebelumnya kita membahas bahwa dua sifat yang perlu dimiliki oleh seorang trader, yaitu sabar dan disiplin, sadis. Kenapa butuh sabar? Karena teman-teman harus bisa berhenti dulu untuk menganalisa. Nah, proses berhenti itu seringkali dikalahkan oleh emosi kita, euforia yang sedang dibangun di luar, dan kita akhirnya masuk-masuk saja. Hajar, HK begitu saja, dan akhirnya menyesal. Apakah metode kita bermasalah? Sebenarnya tidak. Tetapi emosi kita mulai bermain di sana. Ya, saya ada satu video yang akan menjelaskan lebih jelas tentang psikologi ini. Teman-teman bisa perhatikan video ini, linknya juga ada di atas. Teman-teman bisa pelajari, benar nggak sih sebenarnya emosi ini, psikologi ini akhirnya akan memainkan peranan penting di dalam berhasil atau tidaknya saya di dalam trading ini. Dua komponen utama di dalam trading ini, metode dan risk management, teman-teman juga mungkin bisa mempelajarinya di banyak buku. Ya, banyak seminar, banyak kelas, pelatihan-pelatihan. Tetapi yang terakhir ini, yaitu psikologi, itu dibutuhkan kemauan keras, komitmen tinggi untuk mengatasinya. Butuh disiplin untuk bisa mengikuti semua aturan-aturan yang sudah teman-teman bangun dalam trading system itu. Nah, disiplin, komitmen pada aturan-aturan ini yang sering kali kita langgar. Dan teman-teman kalau mencatat semua kegiatan teman-teman akan melihat bahwa karena ketidakdisiplinan itu, karena pelanggaran-pelanggaran atas aturan-aturan itu yang akhirnya mendatangkan kerugian yang besar. Karena kita tahu bahwa kemampuan mengendalikan emosi ini adalah yang terbesar yang diperlukan oleh trader untuk berhasil pada bisnis ini. Maka sejak awal yang harus dilakukan oleh trader adalah membangun kepercayaan diri pada metode yang sudah kita uji ini, yang sudah punya winning rate.
di atas 50% dan hanya menjalankan metode tersebut. Kesanggupan itu, kemampuan itu yang harus kita bangun. Kalau teman-teman tidak percaya dengan metode, dengan trading system yang dibangun sendiri, maka nggak ada gunanya teman-teman ada di bisnis ini. Senjata yang teman-teman bangun, senjata yang teman-teman buat, tidak mampu memberikan keyakinan kepada kita bahwa senjata ini mampu menyelamatkan kita dari pertempuran ini. Jadi percuma teman-teman memegang senjata ini. Jadi percuma teman-teman pergi ke medan tempur tapi membawa senjata ini tapi tidak digunakan. Anda tidak percaya pada senjata ini mampu menyelamatkan kita, mampu membuat kita memenangkan pertempuran ini. Setelah itu tinggallah bagaimana kita mampu ya untuk mempercayai apa yang kita sudah rencanakan. Mungkin yang sering terkenal dengan plan your trade your plan. Ya, rencanakan apa yang akan Anda dagangkan. Rencanakan apa yang akan Anda buka. Dan bukalah, action lah pada apa yang sudah teman-teman rencanakan. Yang terjadi di lapangan kan apa yang teman-teman rencanakan, apa yang sudah dipersiapkan, pada kenyataan di lapangan kita melakukan rencana B, rencana C. Maka sejak awal saya boleh katakan dalam video ini adalah bangun kepercayaan itu. Bagaimana cara membangunnya? Teman-teman harus mengujinya dulu, bukan langsung tembak. Uji dulu senjata ini, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara saya menggunakan di saat yang tepat. Ya, makanya bangun dulu trading sistemnya. Silakan cek, silakan bangun dulu ini trading system. Setelahnya baru teman-teman uji. Uji dulu dengan uang kecil. Bangun kepercayaan diri kita pada trading system yang sudah kita buat, pada senjata yang kita pegang. Bangun dulu itu. Nah, hal yang kedua setelah teman-teman bangun kepercayaan diri pada trading system itu, hal kedua yang sangat perlu Anda perhatikan adalah jangan pernah lupa sebuah quote yang mengatakan bahwa pasar selalu benar. Apapun yang sudah kita lakukan pada metode kita sudah melakukan analisa, jangan pernah lupa bahwa metode ini tidak sempurna 100%. Oleh sebab itu, lindungi posisi kita dengan tahu di mana kita harus exit. Kalau opini kita tidak disetujui oleh pasar, dahulukan risiko. Makanya kalau tadi saya bilang, kalau kita membayangkan ketiga komponen, ketiga hal dalam trading itu menjadi sebuah bola, maka yang paling inti di tengahnya itu adalah metode. Metode ini harus teman-teman lapisi atau lindungi dengan risk management, dengan resiko. Oleh sebab itu dahulukan resiko. Cek dan recheck apakah posisi yang saya buka adalah posisi yang low risk berdasarkan metode, berdasarkan trading system yang sudah kita bangun. Kemudian dengan sendirinya profit akan mampir. Jadi kalau kita boleh katakan risk first, profit second. Selalu lakukan seperti itu. Setelah itu, ini yang komponen ketiga. Tinggallah bagaimana Anda mampu mempercayai apa yang sudah kita rencanakan jauh sebelum trading dimulai. Jadi rencanakan, tinggal percaya apa tidak apa yang sudah kita rencanakan. Ya, seberapa patuh kita, seberapa dapat kita disiplin dan sabar menanti kemenangan atas hasil kerja keras dalam perencanaan. Ya, jadi ingat, trading itu terdiri dari 3 komponen utama. Metode, risk management, dan kemampuan kita mengendalikan risiko. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam tim.